Oke, teman-teman, kembali lagi di sini sama aku Eki. Di sini aku bakal bahas materi terkait dengan asistensi Prakom Week 10 ya buat multivariable optimization pakai gradient descent. Oke, jadi di sini aku langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Di sini intinya soal dari Week 10 B2 ini adalah terkait dengan eksperimen ya, eksperimen di POTK yaitu buat menentukan HETP atau Height Equivalent to a Theoretical Plate atau HETP. Nah, jadi di eksperimen ini gitu ya, untuk mengidentifikasi koefisien aktivitas dari etanol dan juga air gitu ya, kita menggunakan model dari termodinamika G12, G21 dan gamma 1 gitu. Nah, intinya di sini kita akan mengoptimasi ya teman-teman, mengoptimasi untuk mencari nilai minimal dari si FOBJ kita nanti dan kita akan mencari nilai tau 12 dan tau 21 gitu ya. Dan semua data-datanya udah ada, udah disediain juga. Dan nanti kita bakal meminimasi fungsi ini teman-teman, FOBJ yaitu atau si SSE-nya atau sum of squared errors-nya. Oke. Jadi itu aja sebenarnya nggak begitu banyak buat pembahasan terkait dengan apa namanya terkait dengan kondisi fisis dari soal ini. Oke, mungkin aku langsung aja masuk buat pembahasan dari nomor satu gitu ya. Nomor satu. Sorry, sebelum kita masuk nomor satu, kita masuk dulu ke solvernya gitu ya. Sebelum kita masuk ke jawabannya, kita masuk ke solver dulu. Gitu. Nah, di sini kita baca dulu nomor satu. Kita diminta untuk apa? Jadi di sini kita intinya disuruh mengimplementasikan optimisasi dengan menggunakan gradient descent untuk menentukan tau 12 dan tau 21 kayak tadi aku bilang ya. Oke, mungkin di sini ya sebelum sebelum kita melangkah lebih jauh ya, kita coba dulu aja dari yang paling sederhana dulu ya. Kita definisiin FOBJ-nya dulu nggak apa-apa. Ya, di sini kita definisiin. Nah, si FOBJ ini kan sebenarnya adalah eh, si SSE tadi itu adalah kita mau menghitung jumlah atau sum ya, sum dari Y1 underscore calc ya, min Y1 yang ada di eksperimen ya. Terus kita nanti kuadratin gitu. Nah, karena dikuadratin berarti kurungnya ada dua, teman-teman. Kayak gini. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Kalau misalkan kita belum mengerti harus apa gitu ya, kita definisiin dulu aja FOBJ-nya. Nah, di sini kita kan perlu buat menghitung Y1 calculation dari persamaan kita kan ya. Yang persamaan ini nih. Y1 calc sama dengan X1 kali gamma 1 kali P1 saturation per P total kayak gitu. Nah, berarti di sini kita perlu buat mendefinisikan buat mencari Y1 calc dulu ya. Y1 underscore calculation. Nah, buat mencari satu calculation gitu ya, kita kan tinggal ini aja ya sebenarnya satu calc. Kita tulis dulu aja dari yang paling mudah dulu ya. Berarti di sini adalah X1 dikali gamma 1. Gamanya yang ini ya tadi teman-teman ya. Persamaan 3 kayak gitu. X1 kali gamma 1 terus dikali P1 saturation atau P1S aja. Terus kita bagi sama P. Nah, terus kita di sini perlu buat menghitung P1S dan juga gamma 1. Nah, berarti kita tulis dulu aja gamma 1 itu persamaannya yang ini ya, teman-teman. Eksponensial bla 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 yang panjang ini. Nah, kita tulis aja np dot eksponensial dan ini jangan sampai salah ya, teman-teman, karena takutnya fatal ya kalau misalkan salah. Kalau misalkan teman-teman mau lebih aman, mau di define kiri kanan gitu-gitu nggak apa-apa. Yang penting intinya harus konsisten dan juga harus sesuai gitu. Nah, di sini x2 kuadrat dikali sama dalam kurung tau 21 ya, tau 21 dikali sama ini G21 per X1 plus X2 dikali G21. 21 ya bener ya. Oke. Tau 21 G21 per X1 plus X2 kali G21. Oke, ini buat di dalam sininya. Nah, terus ini nanti di kuadratin gitu ya, teman-teman. Kuadrat. Nah, terus ditambah sama tau 12 dikali G12 dibagi sama ini X2 plus X1 kali G12 terus nanti penyebutnya dikuadratin. Ini barengan sama itu, oke,
dikali, oh iya oke, ini udah ya, ini udah aman ya harusnya ya. Oke, ya udah aman, udah aman. Oke, ini udah aman harusnya ya. Buat persamaan si gamma satunya. Nah, terus sekarang kita perlu buat mendefine P1S-nya ya, teman-teman. P1S, itu P1S-nya itu kan persamaannya yang ini ya. 10 pangkat A min B per T plus C ini ya. Nah, kita tinggal define aja P1S ya. P1S, sorry, P1S itu adalah sama dengan 10 pangkat. Ini adalah A min B per T plus C. C-nya gini bener ya. A, B, C. A, B, C. Belum di define kan? Sebentar. Ini, oh, A-nya udah ada. A-nya di sini ya, sorry. Aku lupa nulis. A-nya di sini. Ini harusnya masuk ke data aja. Jadi A sama dengan 7,28781. Terus B-nya itu adalah 1623,22. 1623,22. Terus C-nya itu adalah minus 44,170. Oke, ini udah harusnya ya. Gamma satunya oke. Ini masih belum di-define tau 21, G21, tau 12 dan lain-lain. Oke, berarti sekarang kita langsung aja masuk ke perhitungan G12 itu sama dengan NP dot eksponensial itu minus A alfa ya. Alfanya di sini aku define sebagai A aja, A12 dikali tau 12. Terus G21 sama dengan NP dot eksponensial minus A21 dikali tau 21. Kayak gitu. Oke, di sini belum di-define A21. Oke, di sini karena A12-nya sama dengan A21 gitu ya. Makanya di sini perlu di-define dulu si A12. Si A1-nya A12-nya udah ada ya. Oke, berarti karena di sini diasumsiin ya, di sini di apa di kasus ini diasumsiin kalau A12 dan A21-nya itu sama atau 0,67, berarti di sini kita tambahin aja jadi A21 itu sama dengan 0,67. Kayak gitu. Nah, di sini masih belum di-define tau 21, tau 1, tau 21, tau 12, tau 21 gitu ya. Nah, ini tinggal kita return aja, return Y1 calculation. Oke. Nah, buat parameter tau 21, tau 12, tau 12-nya, kita perlu untuk bikin dia masuk ke dalam si apa namanya? Masuk ke dalam si argumennya ya, teman-teman ya. Tau 12, tau 21 dan koma T. Nah, karena nanti T-nya bakal kita variasiin juga, teman-teman. Kayak gitu. Nah, karena ini udah kita define si satu calc-nya, berarti buat si FOBJ-nya bakal berubah lagi ya, teman-teman. Argumennya mengikuti argumen yang ada di atas ini. Tau 2, tau 12, tau 21 sama T. Gini ya. Nah, berarti ini tinggal kita compile aja. Oke. Ini buat FOBJ-nya, ya teman-teman ya. Jadi intinya kita mau membandingkan, ya kira-kira dari Y1 calculation kita, itu kita mau membandingkan sama hasil eksperimennya di Y1 yang ini nih. Kira-kira seberapa error sih gitu kayak perhitungan kita sama hasil eksperimennya gitu ya. Kita mau coba fitting di sini. Oke. Ini buat FOBJ sama Y1 calc-nya udah. Berarti sekarang kita tinggal masuk kepada si apa namanya? Solver si gradient descent-nya gitu. Nah, buat si gradient descent, kita kan di sini perlu buat mendefinisikan si x optimum dulu ya. X optimum sama dengan tau 12 koma tau 21 atau parameter yang mau kita optimasi gitu ya tadi di atas. Ini aku ke bawahin dulu biar lebih lega gitu ya. Oke. Nah, di sini X optimumnya sama dengan tau 12 sama tau 21 gitu. Nah, sekarang kita baca lagi soalnya. Ini biar kita sekalian langsung jalan sekali aja. Jadi, karena nanti dia bakalan pengen masukin iterasi di setiap kelipatan 11 sampai ke 88, berarti nanti kita perlu buat menambahkan eh, if ya gitu ya, logika if ya. Nah, tapi kita coba masukin dulu aja buat si logika GD-nya atau apa namanya template GD-nya kayak biasa. Nah, setelah kita define si X optimumnya kan kita perlu buat mendefinisikan unsuccessful iteration ya atau USI gitu. Nah, di sini karena kita belum belum menghitung si GD-nya, kita perlu mendefinisikan ini nol dulu. Karena kita belum
melakukan algoritma si looping buat si gradient descent-nya ya. Nah, terus kalau USI-nya udah, berarti kita bikin USI atau unsuccessful iteration-nya limitnya berapa gitu ya. Di sini kita bikin 5 gitu ya, kayak di template. Dan kita perlu mendefine errornya dulu. Errornya dulu. Nah, di sini karena errornya terdiri dari dua variabel ya yang mau kita optimasi, ada tahun 12 sama tahun 21, otomatis error kita akan ada dua gitu ya, satu dan satu. Kayak gini. Nah, terus sekarang kita bikin untuk store dari perhitungan kita di setiap iterasi untuk kelipatan 11 gitu ya. Misalkan ini tahu 12 store-nya, itu tahu 12 underscore store. Ini kita bikin dulu buat kosongannya dulu ya, kosongan dulu. Nah, terus kita buat si tahu 21 juga, tahu 21 underscore store sama dengan si list kosong dulu dan iter store-nya, iter underscore store sama dengan kosongan dulu. Terus sama ini sekarang kita buat untuk si error store-nya ya, gitu. Jadi kita buat perhitungan di setiap iterasi kelipatan 11, nanti kita bakal masukin ke nilai si store-store ini, kayak gitu. Nah, terus ini udah buat si store-store-nya udah selesai. Kita sekarang tinggal bikin logika buat si gradient descent kayak biasanya aja ya. While absolute untuk si error di nolnya, error atau di list nolnya, kalau misalkan dia itu lebih dari sama dengan toleransi, nah kayak gini. Nah, terus di sini kita pakai logikanya OR ya, jangan pakai AND. Soalnya kalau pakai AND itu nanti kita bakal berhenti. Misalkan kita kan mau ngoptimasi tahun 12 sama tahun 21 ya teman-teman ya. Nah, nanti semisal buat perhitungan tahu 12-nya errornya udah kecil, tapi di tahu 21-nya belum belum mendekati toleransi, nanti perhitungannya bakal selesai. Nah, makanya di sini kita pakainya OR aja ya, teman-teman ya. OR absolute error yang di pertama itu melebihi atau sama dengan toleransi gitu ya, atau sama dengan toleransi gitu. Nah, di sini kita bikin apa namanya? Perhitungan untuk turunannya ya, untuk turunan dari si persamaan gradient descent gitu ya. DF tau 12, DF tau 12. Nah, kalau buat persamaan tau 12 kan kita tinggal masukin ininya aja kan berarti ya. Tinggal kita tambahin epsilon sama minus epsilon. Kita pakai metode sentral, teman-teman. Jadi kita pakai Y1 underscore calc. Sorry, sorry. Kita pakai FOBJ. FOBJ tau 12 plus epsilon. Epsilon udah define ya. Udah oke. Okay. Tau 12 plus epsilon, koma tau 21, koma T. Ya, kita kurang sama, kita tulis lagi aja. Tuh. Hmm. Ini kita minus sama epsilon. Soalnya kita pakainya sentral ya, teman-teman. Nah, terus kita bagi sama 2 epsilon. Kayak gitu. Oke. Nah, terus buat DF tau 21-nya juga sama gitu ya. DF tau 21 juga sama, cuman bedanya di sini yang ditambahinnya itu adalah di tau 21-nya, bukan di tau 12. Ini kita apa kita cut, kita copy paste di sini. Terus ini juga kita cut, kita paste di sini. Oke. Ini udah lah ya. Oke. Nah, terus kalau udah kita hitung turunannya, kita bikin aja df new, kita gabungin dulu buat tau 12 sama tau 21-nya kita gabungin. Jadi df tau 12, koma df tau 21. Kita gabungin dulu aja ya teman-teman biar lebih compact gitu ya. Nah, terus kita hitung dulu x0n-nya. X0n itu adalah sama dengan tau 12 minus learning rate kita kali sama df new yang di 0. Ini X0n tuh maksudnya buat parameter tau 12 ya teman-teman ya. Soalnya ini buat parameter pertama yang kita coba optimasi gitu pakai learning rate yang ada. Nah, berarti buat si X1n-nya atau parameter tau 21-nya itu kita pakai tau sorry, tau 21 minus learning rate kita kali sama df new di 1. Kayak gitu. Nah, terus kalau udah kita hitung kayak gini, tau 12 dan tau 21 itu akan sama dengan
x0n, x1n ya. Terus kalau udah kayak gini, kita tinggal pakai logika if-nya. Kita pakai logika if-nya ya. If SSE-nya, kalau misalkan SSE atau fungsi optimasi kita dari si x0n, x1n ini, T, itu kurang dari SSE dari yang optimum sebelumnya, X optimum yang di 0, X optimum yang di 1, gitu ya. Ini kurang T. Nah, kalau misalkan dia kurang, berarti kan kita punya, kita kan udah berhasil buat meminimasi ya berarti ya. Nah, berarti si errornya akan kita hitung ulang pakai absolute, sorry, absolute, dari x0n, kita kurangin sama x opt atau x optimum sebelumnya yang di 0, terus koma absolute dari x1n atau perhitungan baru kita dikurangin sama x optimum yang ada di sebelumnya gitu ya. Nah, udah errornya udah kita hitung, terus x optimum yang baru berarti kan dari perhitungan kita yang baru dong. Berarti x0n dan x1n ya. Kalau udah kayak gini berarti kita iterasi kita berarti berhasil ya teman-teman, atau unsuccessful iteration kita bakal reset ke 0 lagi karena iterasi kita berhasil kayak gitu. Nah, terus kalau semisal si SSE-nya itu lebih dari sebelumnya atau iterasinya itu gagal, berarti unsuccessful iteration kita bakal tambahin satu ya, karena dia iterasinya gagal, karena dia lebih dari sebelumnya gitu. Nah, terus kalau udah gitu ya, kalau misalkan si unsuccessful iteration itu banyak atau melebihi si limit, berarti kita bikin dulu untuk logikanya. If usinya itu lebih dari atau sama dengan si usil gitu ya, atau si limitnya, berarti kita perlu untuk mengecilkan learning rate kita dan juga tahu 1 2 dan tahu 2 1 kita di sebelumnya itu menjadi X optimum kita kayak gitu. Nah, terus learning rate-nya bakal kita bagi dua. Learning rate sama dengan learning rate sebelumnya dibagi dua kayak gitu ya. Dan di sini iternya kalau misalkan udah selesai while loopingnya berarti iternya akan bertambah satu gitu ya. Ini nggak usah sih, sebenarnya nggak perlu. Nah, terus karena kita logika logika buat si while loopingnya udah selesai, sekarang kita tinggal tambahin logika untuk apa namanya? Kita harus ngeprint iterasi di setiap kelipatan 11 berarti ya. Nah, berarti di setelah while looping dan di sebelum ini semua nih dan di sebelum ini semua, sorry. Dan di sebelum ini semua kita perlu untuk menambahkan logika if gitu ya. Misalkan if gitu ya. If iter itu iterasi kita itu misalkan modulo 11 itu dia sama dengan 0 atau dia itu kelipatan 11 ya. Nanti si tau 12 underscore store-nya akan kita append teman-teman. Akan kita append dengan nilai x optimum yang di 0 gitu. Jadi akan kita tambahin nilainya. Nah, terus kalau misalkan tau 21 underscore store-nya akan kita append dengan x optimum yang di indeks ke 1 kayak gitu. Nah, terus iter store-nya, iter underscore store-nya akan kita append dengan nilai, sorry, dengan nilai iternya, iter. Nah, terus errornya juga underscore store-nya akan kita append dengan nilai errornya. Gitu. Oke. Nah, di sini kan aku belum define iternya ya sebenarnya ya. Iternya belum aku define ya. Atau udah? Iternya mana iternya? Iter. Oh, ini di sini aku tambahin dulu aja ya. Iternya sama dengan 0. Iternya sama dengan 0. Gitu. Nah, terus tadi karena aku bilang setelah dia while looping itu adalah iterasinya akan nambah, gitu ya. Iternya akan nambah. Berarti iternya akan nambah gitu teman-teman. Sorry ini biar lebih rapi. Iternya akan nambah menjadi satu. Akan nambah satu kayak gitu. Nah, terus kalau udah gitu ya, kita akan coba return, sorry di sini. Kita akan return nilai x optimum, terus juga apa namanya? Error nggak usah deh. Kita akan coba ngeprint tau 12 underscore store
gitu ya. Tahu 12 underscore store, terus juga tahu 21 underscore store, sama kita akan coba ngeprint iter iter underscore store kayak gitu. Nah, ini local variable lr is defined in closing stop in assignment. Sebentar, 18, 18, lr-nya 91. Oke, ini nggak apa-apa lah ya. Benar sih lr ini. Local variable lr defined in enclosing scope online 18 reference before assignment. Oke. Oke, 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 oke. Ini nanti aja lah ya. Kita coba undefine name SSE. Oh, sorry, ini bukan SSE, teman-teman, harusnya FOBJ. FOBJ, terus ini juga FOBJ gitu. Ini banyak buat errornya ya. Tahu 21, tahu 12, tahu 12, tahu 21, tahu 21. Oke. Nah, ini tinggal kita masukin aja sebenarnya sih ke argumen kita gitu. Jadi di sini argumen kita akan ada LR gitu ya. LR, tahu 12, tahu 21 gitu. Nah, ini harusnya udah aman semua ya. Oke, sekarang kita akan coba kerjain di nomor satu gitu ya, nomor satu. Nah, di nomor satu ini kita disuruh untuk tadi yang ngitung tahu 12, tahu 21. Terus kita disuruh untuk ngeplot experimental ethanol vapor fraction atau Y1 eksperimen dan calculated ethanol vapor fraction atau Y1 calc against temperature atau versus temperatur ya, versus suhu. Dan kita akan mengeprint nilai si tahu 12, tahu 21 dan final nilai SSE-nya gitu. Nah, kalau udah sebenarnya ini tinggal ini aja sih ya, tinggal kita coba selesain aja sebenarnya. Oke. Sekarang biar kita nggak bingung, kita coba dulu aja hasil. Hasilnya kita coba dulu dari GD kita tadi ya. GD kita tadi kan butuh nilai LR ya. LR-nya 1, tahu 12-nya tadi dari mana ya? Ada nggak ya? Gas ya, dari gas. Gas 0 sama gas 1. Ini kita coba run dulu aja. Oh, ini koma T sih harusnya, koma 1. Oke. Ini koma T dan coba kita run dulu harusnya aman. Oke, aman ya hasilnya ya. Hasilnya. Nah, ini hasil yang pertama ini di kolom 0 itu adalah nilai si tau 12 dan juga tau 21 gitu. Buat lihat ya. SOPT-nya tau 12, tau 21. Oke. Wah, ini agak beda sih ya, teman-teman, nilainya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita coba run dulu aja si hasilnya ini. Kita coba plot dulu aja. Siapa tahu emang hasilnya yang beda. Nah, kita coba print. Sorry. Kita coba plot dulu. Jadi, PA figure, figurnya figur 0. Nah, nanti kita plot dengan temperatur tadi ya. Kita plot dengan temperatur, berarti T, koma. Nah, kita coba ngeplot dia dengan Y1 calculation. Nah, berarti Y1 calculation itu tadi kita tinggal panggil aja Y1 calc ya. Y1 underscore calc. Nah, nanti calcnya itu kan tahu 12 dan tahu 21 ya. Nah, tahu 12 itu kita ambil dari hasil aja. Berarti hasil di kolom ke 0, di list 0 dan juga di kolom 0 gitu. Koma, ini juga sama tapi bedanya dia itu di kolomnya kolom 1. Ini 1, ini koma T. Kayak gitu ya. Oke, terus kalau udah, kita sekarang tinggal plt.plot aja. Ini T, Y1 eksperimen ya. Oke, ini kita sebelum ngerapihin gambarnya, kita coba show dulu. Nah, ini karena kurang kelihatan jelas gitu ya bedanya ya. Jadi kita di sini pakai pembeda gitu di sini. Kita pakai buat si apa namanya? Buat si calculation equationnya kita pakai garis gitu ya. Kita pakai garis. Kita pakai garis gini, misalkan blue gitu ya, warnanya biru. Terus yang ini kita pakainya misalkan ini nggak usah pakai garis, pakainya O R aja. Kayak gitu. Coba kita run lagi ya. Nah, ini sebentar teman-teman. Ini kayaknya ada yang salah sih. Coba kita cek lagi. Oke, ini B2 ya. Oh, ini B2 kan ya, bener ya?
Oh ini kayak agak kayak salah sini yang B2. Ini B. Oh ini B2 bener. Oke, ini mungkin kayak ada yang salah sih kemungkinan ya. Jadi nggak apa-apa kita lanjutin dulu aja. Buat penjelasan si apa namanya si plottingan ininya nanti. Ini sebenarnya tinggal kita rapin lagi aja path.grid gitu ya path.grid dan ini sebenarnya harusnya udah rapi sih ya. Nah ini udah rapi buat plottingannya dan ini juga udah kelihatan ya si nilai eksperimen dan juga nilai persamaan itu juga sebenarnya nggak begitu beda jauh. Dan di sini kita disuruh untuk ngeprint ya teman-teman sebenarnya. Kita disuruh ngeprint eh, nilai si tau 21 dan juga SSE finalnya gitu. Jadi tinggal kita print aja. Print tau gimana sih itu nih? Kita cek. Kita disuruh ngeprintnya tau these are the optimal values. Berarti nah ini langsung aja lah. Kita langsung langsung aja tahu tahu 12 sama dengan ini kita buat dia 3 angka di belakang koma berarti tik 4 float gini. Terus ini juga sama print tau 21 ya, tau 21 itu sama juga kayak gini. Oke. Dan buat si nilai SSE-nya berarti print SSE sama dengan ini. Ini kelebihan sih. Nah, ini kalau mau lebih ininya kita tambahin aja ke sini. Gitu. Nah, nanti buat yang ini kita pakai formatnya yang tadi ya hasil di nol terus di nol lagi gitu. Karena dia tadi di list nol dan juga di kolom nol kayak gitu. Nah, ini sama juga. Ini hasil di list nol dan juga dia di kolom satu buat tahu 21 gitu. Nah, terus buat si SSE-nya kita pakai nilai SSE gitu ya, SSE terus hasil 00 itu buat nilai tahu 12-nya. Terus buat nilai si tahu 21-nya berarti hasil 01 ya. Hasil 01. Terus ini komanya, koma temperatur kayak gitu. Ini kenapa error ya? Sorry, ini S. Oh, sorry, FOBJ ya bukan SSI, sorry. FOBJ. Nah, ini coba kita run dulu. Hasilnya kayak gimana? Oke. Hasilnya 1,4111 terus SSE-nya 0,000005 ya. Ini harusnya udah oke sih ya. Karena dia SSE-nya juga lumayan kecil. Jadi nggak apa-apa. Kita terusin lagi aja buat perhitungan yang lain gitu ya. Karena kita mungkin ini aku agak ketukar juga buat bikin si B1-nya jadi kayak agak ketukar. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya buat apa namanya? Buat ngeprint si nilai tau 12, tau 21, SSE dan juga iterasi di setiap perhitungan setiap kelipatan 11 ya sampai ke 88. Oke, kita buat dulu aja ininya nomor 2. Nomornya 2. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu aja si headernya. Itu kan ada tau 12 ya, tau 12, koma tau 21, terus juga ada SSE, terus juga ada iteration gitu ya. Iteration gitu. Nah, kalau headernya udah, sekarang kita buat lagi si garisnya. Ini kayak biasa 53 dulu awalnya. Kita coba 53. Nah, terus kita print line dulu di awal. Dan seperti biasa ya teman-teman buat bikin table. Ini kita bikin, sorry. Ini misalkan ini awalnya 10 dulu ya rata tengah. 10S. Terus ini. Nah, ini tinggal kita iniin. Oke. Oke ya. Sorry. 1, 2, 3, 4. 4 dong ya harusnya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kita formatnya bintang header. Kayak gitu. Nah, terus kalau udah ini line-nya oke, line. Terus print line lagi ya. Print line. Oke. Nah,
Karena kita mau menghitung dia di setiap apa namanya, setiap iterasi kelipatan 11 gitu ya. Kita pakai for looping, teman-teman. Jadi sini for i in range itu kita pakai misalkan sepanjang len. Tadi kita pakainya hasil ya. Len hasil. Nah, kita lihat lagi nih sekarang len hasil. Kita lihat di returnnya ya. Sorry, sorry. Ini nomor dia. 0, 1, 2, 3. Oke. Ini kita mau lihat dia dari iter store-nya teman-teman ya. Iter store. Sorry, ini harusnya aku tambahin error store-nya sih. Error store. Oke, ini kita printnya error atau SSE harusnya. Oke. Nah, berarti kita lihat dari iter store-nya itu harusnya di indeks ke berapa ini ya? Sorry, 0, 1, 2, indeks ke 3 harusnya ya. Indeks ketiga 0, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Oke, berarti di indeks ketiga ya tetap. Sorry, 0, 1, 2, 3. Indeks ketiga benar. Hasil indeks ketiga. Learn hasil di di list ketiga gitu ya. Di list ketiga. Terus kita buat di bawahnya kita print kayak biasa gitu ya di buat si floatnya. Print ini tinggal kita ubah-ubah aja buat si s-nya jadi float gitu ya. Ini di awal titik empatnya float. Terus yang kedua itu titik empat float lagi. Terus yang di ketiga itu, nah di ketiga itu kan kita pengennya 4 ya, 4 apa? 4E, jadi kita pakainya titik 4E gitu. Nah, terus yang terakhir kita pakainya titik 0. Titik 0F. Nah, ini nanti formatnya harusnya kita mengikuti si hasil tadi ya. Di awal itu kan kita pengennya ada mana nih? Ada tau 1, 2 ya. Berarti hasil formatnya itu kan hasil hasil di apa namanya? Hasil di oke. Karena kita tadi pengen ngelihat apa namanya? Hasil di apa namanya? Tahu 1, 2 store dan tahu 2, 1 store-nya, berarti kita lihat lagi ke return kita ya. Kan tahu 1, 2 store itu kan di indeks 1, terus tahu 2, 1 store kan di indeks 2 ya. Nah, berarti buat yang awal hasil di indeksnya 1, terus di tambahin lagi indeks ke I-nya, indeks ke I, sorry. Nah, terus koma buat tahu 2, 1 store-nya, berarti kan di hasil hasil indeksnya indeks 2, terus di ininya I lagi ya. Soalnya kan dia yang pertama itu 2 buat listnya. Nah, terus koma buat nilai SSE-nya gitu ya, SSE itu kita pakai SSE di apa namanya? Kita hitung SSE manual lagi tapi pakai hasil ini dan ini gitu. Kita tinggal copy aja sih. Tinggal kita copy, kita masukin ke sini. Hasil 1i, hasil 2i. Oke, ini buat si SSE iterationnya. Terus kita pakai buat si jumlah iterasinya kita pakai si iter store-nya ya. Berarti di 0, 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya, di 3. Terus ini di hasil di 3. Terus di indexingnya I. Oke. Oke, ini kenapa mati error nih? Undefined name SSE lagi-lagi ya, salah di ininya. Harus pakai FOBJ. Terus apa lagi? Oke, ini udah ya harusnya ya. Terus kita tinggal print line. Print line. Oke. Kita coba run. FOBJ missing one. Oke, ini kurang T, sorry guys. Kurang T. FOBJ ini koma T. Ya, T-nya T aja nggak apa-apa. Ini buat iterasinya. Oke. Ini karena aku lupa masukin di apa namanya? Di sininya ya, di awalnya si apa namanya? Tahu 1, 2 store dan tahu 2, 1 store-nya gitu. Jadi aku nggak ke append lagi, guys.
Nah, berarti buat nambahin jadi 88, ya, buat nambahin jadi 88, kita perlu cek dulu nih ya. Yang kurang itu yang iterasi keberapa berarti? Iterasi terakhir ya. Iterasi terakhir berarti kita perlu nambahin secara manual gitu guys ya. Kita nambahin secara manual. Di khusus di iterasi terakhir aja di 88 berarti ya. Oke, sekarang kita cek lagi buat persamaannya. Takut ada yang kurang. Oke, berarti ini tambahin ke sini. Oke. Mm-mm. Oke, berarti ternyata setelah kita while looping, dia itu apa namanya, nggak menambahkan nilai terakhir ya. Berarti kita buat di luarnya gitu. Nah, berarti di sini kita tambahin tau 12 underscore store dot append gitu ya, dot append kita tambahin dengan nilai tau 12 yang udah kita hitung. Terus tau 21 underscore store dot append kita tambahin tau 21. Nah, terus buat nilai apa namanya? Si iter store-nya kita tambahin juga manual. Ya, berarti iter underscore store dot append gitu ya. Dot append kita tambahin iter kayak gitu. Sekarang kita coba run lagi. Nah, ini udah muncul ya. Harusnya nilainya udah sama semua. Oke, ya jadi kita tadi perlu nambahin manual ya teman-teman buat si apa namanya? Si data terakhirnya atau di iterasi terakhir. Soalnya buat si while looping ini cuma berlaku ketika dia udah lebih atau udah lebih dari sama dengan toleransi buat si error 0 dan juga error satunya. Jadi kalau misalkan dia udah kurang dari toleransi, dia nggak akan menghitung lagi dan si store append-nya ini juga akan nggak dihitung lagi gitu teman-teman. Jadi kita perlu nambahin manual di akhir gitu ya. Oke, ini buat nomor 2-nya udah. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3, di sini kita perlu untuk melakukan interpolasi teman-teman. Ya, di sini buat nomor 3, kita kan diketahui ya buat si nilai aproksimasi kita dari persamaan itu kan menghasilkan persamaan yang cukup akurat untuk memprediksi data eksperimental kita gitu ya. Nah, nanti si Maul ini dia juga akan melakukan eksperimen pada temperatur yang berbeda di 352, 360, dan 362. Nah, kira-kira si Maul ini bakal mau mengira-ngira nilai-nilai si Y1 calculation tadi pakai interpolasi gitu ya. Nah, berarti di sini kita perlu untuk mendefinisikan algoritma untuk interpolasi ya, teman-teman. Nah, kita sekarang definisiin dulu interpolate misalkan, interpolasi gitu ya. Interpolasi. Di sini kita bikin for i in range ya. For i in range karena kita pengen menganalisis di temperatur-temperatur tertentu, berarti kita pakainya len t. Jangan lupa di min 1 ya, karena kita buat pakai indexing kayak gitu, teman-teman. Nah, for i in range len t min 1-nya udah. Nah, sekarang kita bikin algoritma jika si T yang ada di indeks selanjutnya itu kurang dari T. Misalkan kita bikin jadi T indeks gitu misalkan ya. Nah, kenapa kayak gini? Karena kalau misalkan kita lihat di suhunya ya teman-teman, suhu yang T ini nih, T ini. Nah, kalau kita kan dia suhunya makin makin ke kanan atau di makin di indeks selanjutnya kan dia suhunya makin kecil ya. Nah, berarti harusnya suhu di sebelumnya itu bakalan lebih tinggi dibanding suhu selanjutnya. Makanya aku pakainya kayak gini gitu. Nah, if T di indeks selanjutnya itu kurang dari T indeks kita, dan juga kurang dari T di I gitu ya. Nah, makanya kita akan menghitung Y1 dengan indeks tadi, itu akan sama dengan, kita ikutin persamaan ini ya, T min T before min per T next min T before gitu-gitu. Oke, berarti T-nya itu adalah T indeks gitu ya. T-nya itu adalah T indeks. Ya, T indeks dikurangin sama T before. Nah, T before-nya itu kita pakai TI plus 1 karena tadi ya di indeks selanjutnya itu suhunya pasti lebih kecil dibanding indeks sebelumnya. Makanya kita pakai TI plus 1 buat si before-nya. Kayak gitu. Nah, terus kita bagi lagi sama T next-nya. Nah, T next-nya itu kan tadi di suhu yang lebih tinggi kan berarti TI ya. TI dikurangin T before. T before-nya adalah T di I plus 1. Kayak gitu. Nah, terus kita kali sama Y1 calc next gitu ya. Dikali sama Y1 calc next gitu ya. Berarti kita pakainya yang Y1
underscore calc. Nah, ini kita pakai tau. Kita coba define dulu aja deh ya, tau 12 ya. Tau 12 itu kita define dari hasil 0, 0, tau 21 itu sama dengan hasil di 0 sama di 1. Nah, kita pakai ya satu calc, terus ya satu calcnya kan butuh tau 12, koma tau 21, koma T ya, koma T. Nah, T-nya ini kita pakai T, next-nya itu berarti pakainya yang I, gitu ya, pakai T-nya yang I, oke. Kita kurang sama Y1 calc before ya. Kita kopas aja sih sebenarnya. Kopas, kayaknya udah. Terus, nah buat yang before, karena before itu suhunya lebih kecil ya, sorry, lebih, ini kebalik sih guys, harusnya tahu satu plus tahu I plus satu gitu ya. Karena next itu kan harusnya datanya lebih, suhunya lebih tinggi ya, berarti suhu lebih tinggi itu di I plus satu. Terus ya satu calfnya yang buat yang before berarti di I aja gitu ya. Oke. Sorry, 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 sebentar. Ini, oke, yang before tuh harusnya I plus satu ya, sorry, sorry. Berarti yang next itu harusnya di I aja, tadi udah benar. Terus yang di before-nya itu suhu yang lebih rendah, berarti di I plus satu gitu. Oke, nah, terus ditambahin sama Y1 underscore calc. Aja sih kita tinggal kopas aja. Nah, di before, nah karena before itu suhunya lebih kecil, berarti I plus satu gitu ya. Nah, nanti kita tinggal return aja Y1 index gitu ya. Return Y1 underscore index. Nah, ini kita belum define undefined name t index. Berarti kita jadiin dia sebagai apa namanya? Jadiin dia sebagai si argumen kita. Ya. Sekarang coba kita bikin tabel kayak di jawaban ini ya. Berarti kita tinggal bikin aja sebenarnya print ini 33 aja misalnya. Gitu, print 33, print ini sama kayak tabel juga ya kayak tadi ya sebenarnya. Tik, sorry, ini 10S, ini rata tangan dulu ya. Tanggal 10S, sorry. Karena dia cuma ada tiga ya, cuma ada dua, berarti tinggal bikin gini aja. Oke. Terus ini formatnya, yang satu itu kan T, terus ininya K gitu ya. Terus sama koma, ininya pakai Y1 underscore interpolation. Ya. Oke, ini udah. Terus kita print lagi si garis ini. Ya, coba kita run dulu. Oke, ini udah. Nah, terus di bawahnya kita tinggal bikin aja for i in range. Nah, karena dia itu sepanjang T3 ya. Ini udah aku bikinin di apa namanya? Di data T3 buat si nomor 3 nih. Ya, berarti kita tinggal print aja sama kayak tadi buat si headernya gitu ya di atas. Tinggal di kopas aja gitu. Nah, ini buat yang awal itu kita titik nol float gitu ya, titik nol float. Titik nol float ini dihapus. Terus yang kedua itu titik 4 float ya, titik 4 float. Nah, formatnya yang di awal itu adalah T underscore 3 di indeks I, koma, dan y satunya adalah interpolate, interpolate di T3. Nah, T underscore 3 di kayak gini ya. Ya, terus print. Terus kita print lagi si garis 33 ini ya. Oke, unsupported format string pass to, sebentar, sebentar. String ya. T3i. Oke. Unsupported format string pass to nampi array.format. Oke, sebentar. Format. Oke, ini udah benar ya harusnya.
Oke, ini udah bener sih. Titik nol float, titik 4 float. Oke. Nah, for instance, length T3 unsupported sama string pass to nampil and the array dot format. Salah di mana nih ya guys? Sebentar. Ini tiga string. Oke, ini udah benar. Ini sprint. Ini udah float ya harusnya. T3-nya udah benar kan ya? T3-nya ini ada array. Oke, udah benar. Terus titik 0 float, titik 4 float, interpolate, ya satu indeks, ini harusnya di sini. Oke, di sini. Misalkan gini ya, coba dulu. Oke, ini misalkan gini. Sebentar guys. Unsupported format string pass to nampil.nd array. Dot format. Ini formatnya T3 ya. Sebentar. 10 float, 10.4 float. Oke, ini kan udah benar ya. Oke. Mm-mm. Oke. Oke guys ya, tadi mungkin ada yang salah buat si codingannya. Jadi tadi buat perhitungan y satu calculationnya harusnya indexingnya tuh jangan di indexing dalam sini ya buat si t-nya. Jadi indexingnya itu harusnya di luar. Jadi biar dia itu nggak menghitung di setiap t gitu ya. Oke, ini ini aku udah coba-coba tadi ya. Ini mungkin salah di situ. Jadi sekarang tinggal aku jalanin lagi aja. Harusnya udah bener ya buat si codingannya. Nah, ini buat hasil codingan dari nomor 3 dan hasilnya juga udah sesuai ya sama jawabannya. Dan mungkin cukup sekian pembahasan dari aku buat week dari week 10 untuk kode B2 ya terkait dengan materi gradient descent. Thank you guys.